Jangan anggap hal ini sepele. Jangan kau mengikuti yang namanya apa yang ada di media sosial. Bahkan teman-temanmu mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh murid saya, Om, sekarang namanya keperawanan itu, aduh sudah nggak perlu dipertahankan. Itu pegang firman Tuhan, pegang yang namanya kekudusan. Amen. Engkau akan pergi sendiri. Makanya itu kalau saya melihat anak-anak muda yang ada, khususnya pemuda yang ada di sekitar perumahan saya, itu mereka dengan mudahnya itu, biarpun mereka mungkin mengatakan saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak percaya di mana laki-laki dan perempuan setiap hari itu kumpul terus, tidak melakukan apapun. Dan yang lebih mengerikan, ketika WC, maaf ya, WC itu mampet, panggil itu sedot WC, ditemukan kondom itu 1 kresek. Itu yang ada di samping rumah saya. Dan ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Untuk yang punya anak perempuan, perhatikan, sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua, untuk yang mau menikah, bahkan untuk persiapan, yang perlu itu apa? Mental. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 28, 1 Korintus 7 ayat 28. Sudah? Bunyinya seperti ini. Namun kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Demikian pula kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa. Namun orang yang demikian, maksudnya orang yang kawin, akan ditimpa kesusahan badani, dan aku akan menghindarkan kamu dari kesusahan ini. Ini Rasulullah mengatakan apa? Kalau kamu nggak kawin ya nggak apa-apa. Kamu kawin pun juga nggak dosa. Tapi kalau diingatkan, kalau orang yang menikah itu akan mengalami kesusahan badani. Dalam arti apa? Kalau perempuan kok biasanya bangunnya bangkong, jadi bangsawan, ya kan? Kalau kamu jadi istri, ya jadi istri, kok harus bangun pagi-pagi. Sebelum hari terbit itu kok harus bangun. Itu kesusahan badani. Harus siapkan makan, apalagi kalau sudah punya anak, harus melekan. Juga bapak-bapak seperti ini, harus disiapkan mentalnya ini. Ada berapa banyak orang yang menikah, itu dengan gampangnya menikah, tapi setelah memasuki dunia pernikahan mereka tidak mengerti. Mentalnya itu tidak siap mereka untuk menikah. Kenapa saya katakan gini? Karena dia tidak mengerti fungsi dan tugasnya menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, sebagai seorang ayah. Inilah. Jadi kita harus siapkan mental ini. Ada teman yang saya sampai tidak habis pikir gitu loh, untuk memberikan kepada anaknya biaya, itu berhitungan sama istrinya. Dan ada seorang ibu cerita kepada saya gini, lah iya kok, belikan anaknya formulir loh, minta urunan. Saya begitu, loh, formulir masuk sekolah itu urunan? Iya. Loh, hal ini loh Bapak Ibu, yang saya katakan apa? Dia ada kesusahan badani, tapi dia tidak siap untuk menjadi seorang ayah. Bahkan ada teman saya, ketika istrinya itu biasanya kalau pulang gereja itu selalu belikan kue untuk anaknya, karena kebetulan dia itu sakit, titip kepada suaminya, tolong nanti ya anak-anak itu belikan kue ini. Dibelikan, tapi sampai rumah uangnya ditagih. Loh tadi kan kamu titip toh untuk anak-anak beli kue ini, beli ini. Loh, seperti itu loh Bapak Ibu. Tidak siap mental, tapi mereka menikah. Jadi semuanya itu suami istri itu urunan terus. Iki anak ini sopo toh, saya bilang gitu. Jadi ibu yang cerita sama saya ini, lah ya gimana ya kok ya, semuanya itu harus urunan. Jadi kalau makan pun sama-sama, itu untuk makan anak itu suami bayar sendiri, istri bayar sendiri, makan anak paruan. Nah ini loh, mentalnya kan tidak pas gitu. Jadi seorang mereka saya gitu, ya mesti ini gak usah rapi loh, gitu loh. Kalau nikah caranya seperti ini gimana gitu? Nggak siap mental.
Dewasa, umur sudah besar, tapi cara berpikirnya nggak ngerti gimana tugasnya sebagai suami istri. Dikatakan firman Tuhan apa? Kalau kamu nikah itu mengalami kesusahan badani, harus siap itu kau bekerja nyari uang. Nah seperti itu nggak bisa kita dalam arti enak-enakan terus. Bahkan ada yang ini saya tahu kerjanya di rumah apa? Main game. Lakinya itu yang perempuan